Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 51 ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar istilah yang mengatakan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ungkapan ini berarti mendengar tetapi mengabaikan, atau mendengar tetapi tidak menyimak. Yang lebih parah adalah karena tidak sama sekali menghiraukan suatu perkataan yang ia dengar. Demikianlah teguran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di dalam firman hari ini melalui Nabi Yesaya. Tuhan bahkan menuduh bangsa Israel sebagai bangsa yang tuli, bangsa yang buta, tidak mendengar, tidak melihat. Kita bisa melihatnya dalam Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Akibatnya mereka terus terpuruk berada dalam ketidakpercayaannya kepada Tuhan dengan maksud penyelamatan yang Tuhan berikan. Telinga mereka, iman mereka, hati mereka tidak mau mendengar lagi kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyerukan berkali-kali melalui Nabi Yesaya. Bahkan di dalam firman Tuhan hari ini kita dapat menyaksikan bahwa 3 kali Tuhan melalui Yesaya menyerukan agar Israel mendengar Dia. Secara khusus di dalam pasal ini ayat 1, 4, dan 7. Hal ini sebenarnya menandakan bahwa bangsa Israel bangsa yang degil, tidak mau mendengar. Tetapi sekalipun demikian, ternyata Tuhan tidak pernah berhenti untuk selalu membuat bangsa itu mau mendengar Tuhan. Tuhan tidak mengabaikan mereka, tapi Tuhan terus memelihara kasih-Nya kepada mereka dengan cara untuk mengingatkan bangsa Israel agar mau mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Benar adalah mudah tatkala kita mendengar firman Tuhan bila hidup kita begitu nyaman, hidup kita begitu sejahtera, hidup kita begitu membahagiakan. Namun bagaimanakah jika hidup kita sebaliknya? Dalam hal inilah Tuhan menegur kita untuk terus memasang telinga kita mendengar Tuhan. Dengarkanlah aku. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan. Karena dari pendengaran maka akan timbul iman. Setiap orang yang menutup telinga, menutup juga hatinya terhadap perkataan Tuhan. Dan bila kita sudah menutup telinga dan hati kita pada firman Tuhan, maka kita tidak akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya Tuhan menasehatkan kita melalui firman hari ini. Biarlah kita semakin peka, semakin bersedia untuk lebih mendengarkan firman Tuhan. Untuk lebih konsisten memahami firman Tuhan. Kita harus sadar benar bahwa hanya dengan mendengar firman Tuhan maka kita akan dikuatkan. Lalu dikatakan juga di dalam segala kesusahan kita, ketika bangsa Israel bergumul juga Tuhan mengatakan pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Ini mengatakan supaya kita tidak selalu terpuruk dalam pergumulan kita, tapi memandang
Gunung yang terpahat yang dimaksudkan dalam nas hari ini berarti memandang kuasa, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Bila kita selalu memikirkan kesusahan, pergumulan kita, apapun yang kita alami dalam beban-beban hidup kita, pasangan hidup, anak-anak, ekonomi, pekerjaan, atau apapun, bila itu terus yang kita pikirkan, maka kita akan semakin terpuruk. Firman ini mengatakan setelah kita mendengar firman Tuhan, maka pandanglah pertolongannya. Jangan terus bergumul dalam pergumulan kita. Pandanglah Tuhan yang akan selalu memberi pertolongan kepada kita setiap saat. Jagalah iman kita kepadanya. Terlebih di dalam menyongsong tahun baru. Biarlah di tahun yang akan datang, iman kita terus bertumbuh, pendengaran kita terarah pada Tuhan, dan pandangan kita juga terarah kepada Tuhan. Kalau kita mengingat bagaimana Petrus yang ingin berjalan di atas air, karena dia takut, dia tidak memandang Tuhan lagi, dia terjatuh dan Tuhan segera menolongnya. Demikianlah hidup kita. Kita harus menjaga penglihatan kita, iman kita kepada Tuhan, supaya kita tidak terjatuh tatkala gelombang dan badai terjadi dalam hidup ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga firman hari ini memberkati kita. Jadilah seorang yang tetap tekun mendengar firman Tuhan dan memandang Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala yang ada, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini untuk setia menjaga iman kami kepadamu di dalam hal mendengarkan firman-Mu. Biarlah telinga kami sungguh terbuka untuk mengerti, memahami, mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan juga biarlah kami tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu tatkala kami menjalani kesulitan hidup, ketika kami bergumul, ketika air mata kami terurai deras karena sulitnya kehidupan yang kami alami. Biarlah kami terus mengarahkan pandangan kami kepadamu. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan rancangan yang terbaik bagi kami. Hari ini kami akan melanjutkan dan memulai segala aktivitas kami. Berkatilah dan tolonglah kami. Dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.